suami saya kebetulan dulu pernah nikah atau punya anak, berarti saya yang masalah. Jadi langsung kena mental ya istilahnya. Sehingga juga kerja juga nggak bisa fokus. Kemudian bagi hidup sosial malu. Kalau nanti mau lebaran pasti tanya sama tante mertua kan, kapan kok belum ngisi-ngisi, itu langsung depresi. Ya, itu makanya tolong jangan ditanyakan ya. Pertanyaan kapan mau punya anak, kok belum ngisi, itu sangat, untuk yang punya masalah itu sangat-sangat melukai hati. Dan juga kesehatan fisik, ya. Dan juga stres finansial. Kami pernah dulu punya dapat pasien, kebetulan adalah akhirnya menjadi pasien karena akhirnya mereka bercerai. Mereka menabung, tetapi punya dana cukup pinjol, kebetulan hasilnya belum berhasil sehingga mau pinjol lagi nggak bisa, berantem akhirnya cerai. Dampaknya 90% hubungan suami istri bisa berantakan, bisa bikin perceraian. Saya ada kasus lagi dulu pasien dengan endometriosis ya, Pak ini kayaknya nggak bisa, ibunya harus beritahu. Berapa dok harganya? Dulu belum ada tato ya, dulu harganya 100 juta. Waduh dok kayaknya lebih mudah kawin, tapi dok lebih mudah kawin bagi saya dibandingkan aja. Itu bebannya dibebankan ke perempuan. Itu makanya saya mencoba untuk terjun ya. Ada nggak sih metode yang bisa kok kayaknya IVF itu mahal banget, kayak seperti tunggu penurunan bulan kok kayaknya jauh banget gitu buat pasien yang bikin punya masalah ini bisa tambahkan keturunan. Nah ini kita coba lihat dulu apa sih, kenapa sih orang bisa infertilitas? Sebenarnya adalah bisa dari faktor pria, ini penis ya, ini penis skrotum, karena faktor dari sperma. Untuk bisa membuahi sel telur dari perempuan, sperma tuh harus jumlahnya cukup, geraknya bagus, dan bentuknya oke. Punya kepala, punya buntut, seperti kecebong ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya buntut, kepala doang nggak bisa bergerak. Punya buntut, punya kepala tapi geraknya miring-miring nggak bisa membuahi, nyasar dia. Jadi itu kita butuh sperma yang unggul untuk bisa membuahi. Bahkan sekarang banyak penelitian menyatakan bahwa sperma suami ini ternyata yang menimbulkan penyakit pada ibu yang hamil. Ibu-ibu yang kena preeklamsi, ya, gangguan ataupun hipertensi pada kehamilan, itu ternyata disebabkan oleh sperma yang jelek. Jadi tidak hanya sekarang hamil itu tidak hanya beban di istri, laki-laki yang menyumbang sperma juga harus bagus kualitasnya, karena akan menentukan. Dulu saya ada sama teman-teman di Objin, memang betul ya, karena adanya itu banyak sekali. Misalnya pernikahan kedua, pernikahan pertamanya aman-aman aja, pas pernikahan kedua dengan suami baru jadi preeklamsi ya, bukan sekarang ini. Yang kedua dari perempuan yang butuh telur yang berkualitas, harus bisa ovulasi perempuannya. Dan juga ini namanya saluran tuba ya, kiri kanan harus tidak boleh rusak, tidak boleh luka, tidak boleh ada infeksi, karena itu tempat pembuahan terjadi. Dan nanti kalau sudah pembuahan, dinding rahimnya harus bagus, tidak punya polip, tidak punya miom, sehingga tertanam dengan baik sehingga menjadi bayi dan lahir dalam 9 bulan. Kemudian Bapak Ibu harus tahu juga, ini Tuhan yang sudah menciptakan rahim ini seperti ini bentuknya. Seperti apa ya? Seperti alpukat tapi ada lengannya. Ukurannya mungkin total ini sekitar 4 cm diameternya. Ini panjang rahim cuma 3 cm. Dan Tuhan Allah menciptakan ini, fisiologisnya hanya mencukupi satu bayi, satu janin. Sehingga memang pada umumnya mayoritas manusia dilahirkan itu tunggal ya hamilnya. Mungkin beberapa ada yang beruntung, orang bilang beruntung, tapi menurut saya itu adalah ketidakberuntungan ada kembar secara spontan karena genetik. Tetapi memang kembar itu adalah masuk dalam sebenarnya adalah komplikasi kehamilan, karena pada umumnya akan menimbulkan keguguran, menimbulkan lahir prematur, menimbulkan ada hipertensi pada kehamilan dan mungkin juga kematian pada ibu maupun janinnya.
Karena makin dia berkembang, makin besar, ini bisa perdarahan hebat pada saat melahirkan. Sehingga sebenarnya kalau ada pasien datang ke kami di kantor minta kembar, itu kita tunjukkan. Waduh, ibu yakin bu mau kembar? Ya dok, saya ingin kembar 3. Sekali hamil langsung dapat 3 kan selesai. Waduh, itu ibu pas umur 9 bulan sebelahnya itu malaikat maut soalnya. Itu yang kita harus jelaskan. Sehingga ini dan juga mungkin seringnya adalah ternyata kombinasi, ya Pak. Boleh. Ya, ternyata zaman dulu ya saya ingat banget kalau yang untuk pengobatan kalau susah hamil itu yang datang hanya istrinya saja. Suami nggak pernah mau ikut. Ya kan, masalahnya di rahim. Masalahnya kan di telurnya. Sekarang nggak bisa. Statistik di seluruh dunia Indonesia bahkan sama ya. Faktor mempengaruhi fetus adalah berupa 40% saja, bukan 100%, bukan 90%, hanya 40% saja. 40% lainnya adalah dari faktor laki-laki, dari sperma itu sendiri, dan kombinasi 20% dan mungkin juga unexpected. Jadi sudah bagus semuanya, tetap bisa hamil juga. Banyak faktor ya, bisa dari faktor perempuannya, bisa karena infeksi. Ini juga cukup banyak ya di Indonesia. Infeksi chlamydia, infeksi GO, gonorrhea, infeksi bakteri bisa merusak saluran tubuh ini di bekam, sehingga tidak bisa ada pembuahan, tidak bisa bikin hamil secara alami. Apa juga ada PCOS, gaya hidup, alkohol, rokok, sedentary lifestyle itu membuat hormon jadi berantakan. Faktor pria juga sama, bisa infeksi, bisa genetik dan gaya hidup juga. Serta memang ada beberapa kasus yang unexplained, sudah cek semuanya normal, tapi tetap tidak bisa hamil juga. Sehingga memang boleh ya, belum ini. Ya. Sehingga memang kadang-kadang ya dari yang tidak bisa punya infeksi ini mungkin dibutuhkan 10 sampai 20 kasus butuh IVF. Sebelumnya mungkin bisa kita modifikasi gaya hidup, nutrisi, kemudian obat-obatan secara sederhana, atau inseminasi, atau kalau memang gagal terus baru beritahu. Tapi itu mungkin hanya butuh 10, hanya 20% kasus dari total fertilitas. Bapak Ibu tahu saat ini kira-kira hitungan di tahun 2023 yang mengalami fertilitas di Indonesia itu sekitar 150 juta Asia atau orang ya yang mengalami masalah fertilitas. 10%-nya berarti 15 juta yang mungkin butuh IVF. Tetapi tetapi untungnya memang kita sudah ada di 55 klinik IVF baik di Indonesia, tapi itu hanya bisa mampu melayani 10.000 pasien saja. Sehingga masih ada 10 juta lebih yang belum bisa tertangani dengan baik. Ya, kalau Bapak Ibu teman media pelajari bahwa IVF bisa macam-macam. Yang penting IVF itu adalah in vitro fertilisasi, pembuahan di luar rongga rahim, dilakukan di dalam kawat petri atau di lab. Yang pertama ada namanya natural cycle atau IVF tanpa obat apapun. Jadi dilihat telurnya, kalau sudah ada besar matang diambil dan dibuahi tanpa menggunakan obat hormon apapun. Ada juga yang konvensional, ini yang tadi Bu Pipit bilang, dari 55 klinik IVF Indonesia hampir semuanya memakai konvensional. Ya, dipaksa ovarium itu diperas telurnya, diambil semuanya sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan obat sebanyak-banyaknya. Kurang lebih kalau dihitung 2.400 sampai 3.000 unit gonadotropin per kali siklus. Bagaimana kalau yang mal atau minimal? Mal, Bapak Ibu tahu artinya lembut, minimal stimulation, distimulasi dengan obat seperti saja dan mungkin ada tambahan signifikan tapi tidak terlalu banyak. Tujuannya bukan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menghasilkan telur yang optimal dan kualitas baik. Nah ini saya mengakui bahwa saya belajar sebagai tabung itu
konvensional dulu selama 2-3 tahun, baru diperkenalkan minimal terkaget-kaget karena beda sekali jumlahnya. Ya. Yang satu diperas seperas-perasnya kayak jeruk, yang satu diusap-usap, dielus-elus. Kalau kayak kuda, yang satu cetar, dicabuk, yang satu dielus-elus kudanya. Kudanya yang lebih senang yang mana kira-kira? Sebagai kuda. POV kuda gimana? Dielus-elus ya? Lebih kuda ya? Ya itu dia. Itu perempuan maunya dicabuk apa mau dielus-elus ya perempuan? Bu Yujin maunya dielus-elus apa mau diukurin sama suaminya? Dielus-elus kan ya? Kecuali SMP 50 bahkan sampai 300 unit per hari. Satu suntikan bisa 2-3 juta sehari. Bayangkan berarti kalau 10 hari bisa 30 sampai 50 juta.